Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini berangkat semua kan? Ada yang Berangkat. berangkat? Berangkat semua. Oke, siap. Nah, jadi kali ini Ibu akan mengajar mengenai gerak harmonik sederhana atau bisa kita singkat menjadi GHS. Nah, sebelum kita masuk ke materi gerak harmonik sederhana ini, Ibu mau tanya ini apa ini? Menggaris. Nah, ini Ibu mempunyai satu buah penggaris. Ketika Ibu beri gaya, apa yang terjadi? Bergerak. Ya, bergerak. Yang lebih tepatnya apa? Bergetar. Memantul. Ya, bergetar ya. Di sini anak-anak udah pernah udah pernah main ayunan kan? Udah. Nah, kalau dalam ayunan itu gerakannya kayak gimana sih? Ayunannya goyang-goyang. Ya, goyang-goyang, pinter. Ada lagi? Ayunannya bergerak secara Maju mundur. maju mundur. Nah, jadi ketika ayunannya itu kita dorong, kita tarik, kemudian kita lepas, maka ayunannya itu akan maju, kemudian akan mundur lagi, akan maju lagi, lalu akan mundur lagi. Nah, itu namanya gerak apa? Gerak bolak-balik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, gerak harmonik sederhana itu apa sih? Coba sama, gerak harmonik sederhana itu apa? Oh iya Bu, jadi gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Sama Bu, absen 11. Nah, yang dibilang sama tadi benar ya, kalau gerak harmonik sederhana itu tadi gerak bolak-balik yang melalui titik keseimbangan di mana banyaknya getaran benda tersebut itu dalam satu titik itu selalu konstan. Nah, getaran itu apa sih? Coba sama, getaran itu apa? Oh iya Bu, saya lagi Bu. Oke, jadi getaran itu adalah suatu gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan itu Bu. Ya, benar sekali. Oke, langsung saja ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi, beberapa submateri. Yang pertama mengenai gerak harmonik sederhana itu sendiri. Kemudian yang kedua apa? Persamaan dari gerak harmonik sederhana. Nah, yang kemudian yang ketiga itu mengenai gaya pemulih. Yang keempat, macam-macam Nah, jadi kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana itu bagaimana sih. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai persamaan gerak harmonik sederhana. Kemudian ada gaya pemulih. Kemudian yang terakhir kita akan membahas macam-macam gerak harmonik sederhana. Nah, nanti macam-macam gerak harmonik sederhana itu ada dua. Yang pertama ada gerak harmonik linier, yaitu pada pegas. Kemudian ada gerak harmonik anguler, nah itu pada bandul. Nah, dari macam-macam gerak harmonik sederhana itu nanti kita dapat mengetahui frekuensi serta periodenya. Langsung saja ya. Yang pertama itu mengenai gerak harmonik atau harmonis sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana itu dia ini merupakan gerak periodik atau gerak
harmonik sederhana itu dia mempunyai sebuah siklus. Punya siklus. Sehingga gerak ini itu nanti dia akan kembali ke posisi semula, kemudian dia akan kembali lagi. Nah, syarat GHS ini dia harus memiliki gaya memulih atau ibu bilang FP. FP itu gaya pemulih. Nah, jadi ciri khas dari gerak periodik itu dia harus punya siklus. Nah, lalu bagaimana sih Bu supaya dia itu punya siklus? Maka dia harus ada gaya pemulih. Jadi dia harus ada gaya pemulih. Nah, kalau di dalam gerak melingkar itu kan dia harus punya gaya apa? Gaya sentripetal kan? Nah, kalau dalam gerak harmonik sederhana itu dia harus punya gaya pemulih seperti itu ya. Kemudian yang kedua mengenai persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, karena gerak harmonik sederhana ini dia itu bentuknya siklus, maka dapat kita dekati menggunakan persamaan sinusoidal. Nah, kenapa sih Bu kok persamaan sinus? Kenapa nggak persamaan kosinus? Nah, jadi karena karena dia bentuknya siklus itu dia lebih mudah didekati dengan persamaan sinus. Kalau misal dia didekati dengan persamaan kosinus sebenarnya bisa, tapi nanti hanya saja nanti fasenya yang berbeda. Jadi gerak harmonik sederhana karena dia bentuknya siklus, maka dia lebih tepat menggunakan persamaan sinusoidal. Nah, persamaannya kayak gimana sih Bu? Nah, persamaannya kayak gini ya. Di matematika udah diajarin kan ya. Nah, jadi persamaan ini itu merupakan persamaan yang menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang dia itu memiliki sebuah siklus kayak gitu. Nah, ini itu apa sih XT? Nah, XT ini tuh merupakan simpangan. Nah, kalau di dalam matematika itu biasanya itu bisa kita sebut sebagai jarak posisi. Nah, itu di dalam matematika. Nah, di sini di materi gerak harmonik sederhana itu kita bisa menyebutnya dengan simpangan. Nah, dari persamaan simpangan ini dapat kita cari kecepatannya. Dengan cara apa? Dengan cara mendiferensialkan atau menurunkan dari simpangan tersebut. Coba diturunkan jadi berapa ini? Jadi ininya ke depan omega, A-nya tetap. Turunan dari sini apa? Cos. Omeganya tetap. Nah, kita udah ketemu nih kecepatannya sekian. Nah, terus dari kecepatan ini kita juga bisa mencari apa? Percepatan dengan cara menurunkan kecepatan atau turunan kedua dari simpangan atau dari posisi dv per dt ya. Ini turunan dari kecepatan. Coba diturunkan jadi berapa? Ini majukan jadi omega kali omega, hanya tetap. Turunan dari cos apa? Min sin. Oke. Min sin omega t. Jadi apa ini? Minusnya ibu taruh depan ya. Minus omega kuadrat A sin omega t. Nah, dari persamaan percepatan ini ternyata ada sesuatu yang gak asing nih. Ya enggak? Yang mana coba? Yang A sin omega t. A sin omega t itu apa? X. Jadi minus omega kuadrat X. Jadi percepatan itu merupakan minus omega kuadrat X atau
turunan kedua dari posisi atau dari simpangan. Jadi nanti pas kalau misal anak-anak menemukan persamaan di soal yang bentuknya seperti ini ibu pindah ke ruas kiri ya, jadi plus omega kuadrat x sama dengan 0. Nah, jika nanti anak-anak menemukan bentuk persamaan seperti ini, maka dia termasuk ke dalam apa? Ke dalam gerak harmonik sederhana. Oke, lanjut ya. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga itu mengenai gaya pemulih. Oke, jadi materi selanjutnya yang mengenai materi selanjutnya itu mengenai gaya pemulih. Jadi semisal di sini ibu ada sebuah gambar. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah benda bermasa M yang dihubungkan dengan sebuah pegas dengan konstanta K. Nah, ketika ibu tarik benda tersebut ke kanan sejauh X, maka ketika ibu tarik itu kan dia memiliki gaya pegas. Nah, ketika ibu lepaskan benda tersebut, maka gaya pegas itu akan bekerja ke kiri. Nah, ketika sampai di sini, maka gaya pegasnya akan kembali lagi dan akan mendorong pegas ke kanan, akan menyebabkan benda tersebut itu bergerak ke kanan lagi, kemudian akan ke kiri lagi dan ke kanan lagi, sehingga dia bolak-balik sampai dia itu berhenti. Nah, ketika ibu lepas, makanya kan gerakannya ke sini kan semakin dipercepat. Nah, ketika sampai di sini, dia itu sudah tidak memiliki gaya lagi, tetapi dia itu memiliki kecepatan. Kenapa kok dia itu nggak punya gaya lagi? Karena x-nya itu 0, makanya dia tidak memiliki gaya, tapi dia memiliki kecepatan yang menyebabkan dia bergerak ke kiri sampai di sini seperti itu ya. Oke, ibu ulangin lagi ya. Ketika benda itu ibu tarik ke kanan, maka dia akan gaya pegasnya itu akan bekerja ke kiri. Ingat ya, nilainya itu negatif. Jadi ketika kita tarik benda tersebut itu sejauh X, berarti kan nilainya positif ya. Dan ketika kita lepaskan, otomatis dia akan percepatannya akan negatif kan. Nah, makanya nilai dari gaya pemulih itu negatif. Nah, jadi diingat-ingat ya, gaya pemulih itu merupakan suatu konstanta dikalikan dengan simpangan. Suatu konstanta dikalikan dengan simpangan dengan nilai negatif. Oke, pahamnya sampai sini? Oke, materi yang keempat itu jadi tentang apa? Tentang macam-macam GHS. Nah, tadi kan di awal ibu udah jelaskan kan kalau GHS itu ada dua. Yang pertama itu GHS linier sama GHS angular. Nah, yang linier Nah, yang linier tadi contohnya apa? Pegas. Ibu gambar ulang ya soal yang tadi. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan kan kalau benda tersebut itu ini konstanta ya. Kalau benda tersebut itu ibu tarik ke kanan, maka gaya yang bekerja itu akan ke kiri, gaya pemulihnya akan ke kiri. Gimana sih gaya pemulihnya itu? Ada yang tahu? Coba Salma, gaya pemulihnya di mana? Coba digambar. Oh iya, benar. Jadi gaya pemulihnya itu tadi
di sini ya yang digambar sama ya. Nah, jadi ketika ibu tarik ke kanan, maka gaya pemulihnya akan bekerja ke kiri. Sehingga dalam dalam kasus ini total gayanya itu tidak boleh sama dengan 0. Coba. Berarti kan sigma F sama dengan gayanya berapa? Apa rumusnya? M kali A. Nah, gaya di sini itu apa sih? Dia itu merupakan gaya pemulih. Jadi Fp sama dengan M kali A. Nah, Fp tadi apa? Gaya pemulih tadi apa? Minus konstanta dikalikan dengan simpangan. Kemudian M kali A. Masih ingat nggak tadi percepatannya itu nilainya berapa? Udah ibu hapus tadi di sini. Ayo ada yang tahu nggak? Apa tadi? Minus omega kuadrat X. Ya kan? Ini ibu coret boleh nggak? Boleh kan ya? Ibu coret. Nah, tinggal apa di sini? Tinggal K sama dengan M omega kuadrat. Jadi omega kuadrat sama dengan K per M, sehingga omega sama dengan akar K per M. Sampai sini paham kan ya? Nah, omega itu apa sih? Kecepatan sudut kan? Nah, kecepatan sudut itu apa? Kecepatan sudut itu apa sih? 2 kali ya enggak? Benar kan? Sama dengan akar K per M. Ibu pindah di sini ya. Tadi kan 2pi F sama dengan akar K per M. Jadi frekuensi sama dengan 1 per, pindah ke ruas kanan jadi 2pi akar K per M. Nah, kita udah tahu nih frekuensinya berapa. Terus periodenya gimana sih cara cari periode dari frekuensi? Kan frekuensi sama periode itu kan saling berhubungan kan ya. Kalau ada yang tahu periode itu apa? Seper frekuensi, ya benar. 1 per F. Jadi berapa ini? 1 per 2 pi, F nya akar K per M sama dengan berapa? 2 pi akar M per K. Ini periodenya ya. Oke, jadi kan udah kita ketahui kan frekuensinya sekian dan periodenya sekian. Nah, terus frekuensi itu apa sih? Nah, frekuensi itu tuh berapa banyak dia bolak-balik dalam satu detik. Nah, sedangkan periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali siklus. Oke, kita lanjut ya yang ke, kan tadi udah linear, sekarang kita yang angular. Yang angular. Jadi contohnya apa? Masih ingat? Pendul. Nah, misal di sini ibu memiliki sebuah pendul. Nah, di sini ibu memiliki sebuah bandul dengan sudut theta. Nah, di sini itu kita asumsikan bahwa sudutnya itu kecil. Coba dari bandul ini ada yang tahu gaya apa aja sih yang ada di sini? Ayo coba digambarkan, ibu mau lihat. Oh ya, benar. Jadi ibu gambar ulang ya. Jadi kita
proyeksikan ini menjadi mg cos theta. Kemudian yang di sini mg sin theta. Nah, yang di sini itu yang mg sin theta ini dia itu sebagai gaya pemulihnya, dia sebagai simpangannya. Lalu di sini ada apa? Ada gaya berat. Sudah tahu kan gimana cara menggambar proyeksi dari sebuah bandul ini? Kalau yang mg cos theta yang diproyeksikan ke sumbu Y itu dia harus lurus dengan tali. Nah, sedangkan yang ini dia harus tegak lurus dengan tali, seperti itu ya. Nah, kan tadi kan kita asumsikan bahwa tetanya itu kecil, jadi yang kita cari itu x-nya, jarak dari ini yang kita cari itu x-nya. Nah, karena karena tetanya itu kecil, maka dapat kita misalkan simpangannya itu bukan busurnya, bukan busurnya yang melengkung itu, tapi yang lurus gitu loh. Jadi ini theta kecilnya itu karena sudut tetanya itu kecil, maka simpangannya itu kita misalkan x. Kalau ini ibu bikin gambar yang lebih besar, tadi di sini yang sudut tetakannya kan, kemudian di sininya panjang tali. Oh ya, ibu lupa ya, maaf ya, di sini ada panjang tali. Ini berarti ini juga panjang tali kan, terus ini apa? X. Nah, kan tadi yang kita carikan gaya pemulihnya pada simpangannya ini kan, karena simpangannya itu mg sin theta, sin, maka kita cari sinnya nih, sin dari segitiga ini berapa sih sin tetanya? Ada yang tahu sin theta itu apa? Depan bagi miring. Oke. Depan bagi miring. Depannya berapa? Depan sudut x. Terus sisi miringnya berapa? L. Oke, kita udah menemukan nih sin tetanya itu x per L. Nah, sekarang kalau dalam pegas tadi kan dia kan, nah kan tadi dalam pegas itu jumlah gaya yang bekerja itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di dalam di dalam kasus bandul di sini gaya yang bekerja itu juga tidak boleh sama dengan 0. Maka ingat ya, sigma F tidak boleh sama dengan 0. Maka sigma F tadi sebagai apa tadi? Gaya pemulihan ya. Gaya pemulih sama dengan F kali A. Nah, gaya pemulihnya itu berapa sih tadi? Berapa ini? Mg sin theta. Ingat ya, gaya pemulih itu nilainya selalu negatif. M kali A. Oke, ibu tulis ulang ya. Gaya pemulih sama dengan M kali A. Nah, tadi gaya pemulihnya itu apa? Mg sin theta dengan nilai negatif. Itu dia, gaya pemulih itu nilainya selalu negatif, sama dengan M kali A. Nah, sin tetanya tadi berapa? X per L kan, sama dengan M kali. Nah, A-nya itu tadi berapa? Minus omega kuadrat X. Minusnya ibu coret boleh? Boleh. X-nya ibu coret boleh? Boleh. M-nya? Oke, jadi D per L sama dengan omega kuadrat. Omega kuadrat sama dengan D per L. Jadi omega sama dengan akar berapa?
G per L. Nah, sama kayak tadi, omega itu apa sih? Omega itu 2 pi R sama dengan akar G per L. Pindah ke sini ya. Jadi frekuensi itu sama dengan 2 pi nya dipindah ke ruas kanan. Jadi 1 per 2 pi akar G per L. Nah, sedangkan periode itu tadi apa? Dia kan 1 per frekuensi. Jadi periodenya sama dengan 1 per 2 pi akar G per L. Sehingga periode sama dengan 2 pi akar L per G. Oke, sampai sini paham anak-anak? Berhubung waktunya sudah habis, nanti ibu kasih tugas ya. Nanti soalnya nanti ibu share ke ketua kelasnya. Besok dikerjain ya, boleh kerjasama, boleh diskusi, tapi nggak boleh contek-mencontek ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ibu terdapat banyak kekurangan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau semisal nanti ada yang mau bertanya, boleh WA ke ibu ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.